mengelola semua itu sehingga kita dapat dilihat akuntabilitas atau orisinal kita sebagai seorang penulis. Nah, menurut saya itu sih personal branding, jadi Oke, lebih thank you proses Mbak citra Saida. kita atau image. Oke. Ya, terima kasih. Kak Yuni, sama-sama. Kak Yuni silakan. Setelah ini Mas Muhsin. Ya, 4 orang aja cukup. Ya, Enggak, silakan. Mas. Ya, Tadi silakan. Ya, Dewi Mas. dulu apa nih? Tadi Yuni Kak, sudah Kak duluan, Yuni Mas. dulu. Kak Yuni dulu kayaknya. Oh, tadi Yuni sudah di depan, Mas duluan. Oh ya udah Mbak Dewi dulu. Setelah Kak Yuni itu Mas Muhsin. 5 orang ya. Silakan, silakan. Mbak Dewi dulu silakan. Oke, personal branding itu proses Boleh membangun. open cam? Oh, ini lagi ada kerjaan, Mas. Iya enggak? Ya, ya, silakan. Kami kan juga. Ya, terima kasih. Ini kalau dari personal branding ini proses membangun ya sama mengelola citra atau reputasi diri kita yang unik. Kemudian bagaimana kita mencari strategi agar orang mengenal kita. Nah, jadi dari sini kita bisa mudah dikenali, diingat, dan dipandang sebagai suatu merek dagang ya. Kalau misalnya memang kita sebagai seorang penulis. Nah, ini biasanya dulu kemarin kebetulan saya kemarin sempat juga ngisi untuk ibu-ibu Dharma Wanita karena kebetulan suami saya kan juga kerja di kepegawaian. Jadi kita juga sebagai ibu Dharma Wanita kemarin juga ngisi tentang motivasi untuk menulis. Nah, jadi dari situ mungkin salah satu buat kita agar bisa dikenal oleh orang lain bahwa kita juga seorang penulis. Bisa juga mungkin kita men-share atau men-share tentang karya kita. Kemudian kita juga bisa mengikuti komunitas kepenulisan. Jadi kan orang tahu bahwa kita juga seorang penulis. Walaupun mungkin ya saya merasa masih penulis pemula ya Mas, apalagi ini untuk karya non fiksi. Karena kebetulan saya selama ini nulisnya yang fiksi. Ya alhamdulillah udah ada lebih dari 25 buku antologi sama 6 buku solo. Nah, cuman kalau untuk non fiksi ini mungkin pertama kalinya buat saya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, makasih Kak Dewi. Berikutnya Kak Yuni. Halo? Ya, gimana, Mas Dio? Iya, silakan. Tadi Yuni sudah di depan kayaknya, Mas. Nomor satu tadi Oh iya, menyampaikan. oh iya, 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 iya. Berarti Mas Muhsin sekarang, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Dio. Kalau personal branding menurut saya itu cara kita membangun kredibilitas kita, cara kita menunjukkan autenticity kita. Misal kita sama-sama penulis, tapi saya penulis yang seperti apa, terus background saya menulis tentang hal ini itu seperti apa, apakah bisa dipertanggungjawabkan, apakah ini memang domain yang benar-benar saya kuasai, dan itu yang akan membuat kita berbeda dengan orang lain. Sama-sama penulis, oh, tapi saya penulis yang tipe seperti ini, saya ekspertisnya di sini, dan itu ditunjukkan lewat personal branding kita. Bagaimana cara kita ingin dikenal dengan orang lain, bagaimana cara kita memposisikan diri di luasnya, misal ini dalam konteks penulisan, di luasnya para penulis-penulis di Indonesia ataupun di mancanegara, itu kita tunjukkan lewat personal branding bagaimana kita menunjukkan kredibilitas kita, authenticity kita. Mungkin seperti itu Mas Dio. Oke, terima kasih Mas Musi. Ini jawabannya keren-keren. Tapi itu Kak Yuni itu product branding bukan personal ya. Kalau personal kan penulisnya atau penciptanya. Kalau Kak Yuni itu menjelaskan produknya. Ya, itu nanti akan kita bahas. Itu ranah perusahaan ya atau brand atau lembaga yang mengemas sebuah produk harus begini-begini ya kan. Misal seperti ini. Rasa dari mie goreng, rasa dari mie rebus, Indomie, Sarimi dan sebagainya ya, mie sedap itu banyak sekali. Dan mereka punya ciri khas itu disebut sebagai produk branding. Atau mungkin kalau kita bicara sekolah, ada sekolah yang mempunyai keunggulan. Saya kebetulan banyak bekerja sama dengan sekolah ya, punya branding eh, yang sekolah berbasis agama ya. Misalnya ini bagus sekali ya, SD Muhammadiyah katakanlah, atau SD Islamik terpadu katakanlah. Mereka punya unggulan-unggulan yang membuat orang tua itu senang dan
ingin menyekolahkan. Salah satu adalah dengan pendekatan religius. Misalnya sholat duha bersama, kemudian puasa Senin Kamis, terus hafalan Quran, ya. Tidak hanya pintar sekolah, tapi juga pintar ngaji. Ini kan harapan semua orang tua. Ini sebagai school branding mereka. Selain pelayanan yang bagus, mereka sebut sebagai pelayanan paripurna seperti itu. Itu untuk lembaga sekolah. Produk yang kita beli, sikat gigi atau bakso dan untuk apa, kita sebenarnya membeli branding yang melekat pada produk itu. Dan mereka akhirnya harus harus punya iklan yang secara kontinu diproduksi. Pasti punya brand ambassador, bintang iklan dan sebagainya supaya produk mereka melekat di hati masyarakat. Nah, eh, kita nanti sampai jam 12 akan membahas bagaimana personal branding ini penting kita bangun, ya. Karena untuk periode yang ini, sebelum naskah teman-teman kita terbitkan mungkin 3 sampai 5 bulan, Anda harus ngonten dulu. Anda harus menyiapkan dan memproduksi personal branding yang cukup matang. Ya, tidak langsung kita terbit. Oh, tidak. Dan Anda ini pelajaran yang apa namanya berharga, tidak langsung kita terbitin karena apa, berat. eh, Publik belum mengenal Anda sebagai penulis, tiba-tiba produknya muncul, tetapi personal brandingnya belum terbangun. Se- Sehingga saya harus menyadari bahwa penulis yang belum established itu perlu kita bangun manajemen personal brandingnya lewat apa? Ya lewat konten, lewat komunitas. Nanti kita bahas nanti. Sehingga teman-teman paling tidak 3 sampai 5 bulan bukunya siap dipasarkan, diluncurkan ke masyarakat seperti itu. Itu penting sekali. Jadi teman-teman sekali lagi menulis sambil ngonten makanya ya. Jangan lupa nulis nomor satu, ngonten nomor dua. Jadi produk kita yang kita produksi itu jalan, personal branding kita juga harus jalan. Karena nanti berhubungan dengan relasi masyarakat yang akan mengenal kita, yang akan beli produk kita juga lewat personal branding kita. Saya punya contoh nyata ya. Bulan ini saya diminta mengajar bahasa Inggris setelah saya vakum 7 tahun tidak mengajar di lembaga. Karena saya memang menyatakan pensiun ya kan ya, untuk tidak mengajar di lembaga. Nah, berhubung ini yang meminta saya mengajar adalah sebuah pesantren ya yang sedang berkembang di kota Surakarta, saya tidak boleh menolak. Karena apa? Jaringannya akan bertambah besar nanti. Ya, personal branding saya eh, dan juga produk saya laku bukan karena pakai dua buku saya ya, buku percakapan sama grammar. Jadi dua hal laku, apa, terjual ya, terjual apa, produk saya laku karena dipakai oleh Mahasantri ya, penulisnya juga laku. Jadi produk brandingnya gara-gara gara-gara personal branding teman-teman. Jadi saya punya teman yang menghubungi saya, ternyata teman saya itu teman lama banget ya, saya masih kuliah ya. Dia sudah 20 tahun jadi ASN, di nurse, perawat, tapi dia pengurus pondok itu. Nah, suatu hari karena pengajarnya apa namanya untuk mentraining bahasa Inggris untuk orang dewasa belum berpengalaman, jadi nyari yang berpengalaman sekalian. Itu akhirnya tanya-tanya di kursusan atau di waktu itu di sekolah atau di kursusan itu tanya, kalau ngajar bahasa Inggris pakai bukunya siapa? Ternyata pakai buku saya ya. Akhirnya saya dihubungi setelah hampir ya 20 tahun nggak ketemu itu. Akhirnya langsung oke ya, langsung bikin kontrak 20 sesi. Jadi bukunya laku, penulisnya laku ya. Jadi dua hal, produk branding dan personal brandingnya laku semua. Itu buku yang saya tulis lama sekali, 2011, dan cetak ulang 6 kali, cetak ulang terus. Dan itu cetak ulang yang bagi kami sebagai penerbit kecil ya, penerbit indie ini, sekali cetak 500, 500, 500, berarti dua buku saya yang terjual hampir 3.000 eksemplar diberikan secara independen ya itu Enjoy English sama How to Speak English Friendly itu. Itu contoh nyata ya, saya memberikan yang nyata saja. Nah, teman-teman bisa membuat branding secara personal. uh, Ya, Anda harus menunjukkan sebagai penulis. Selain Anda punya pekerjaan utama, Mas Tio misalnya sebagai eh, di ini ya, di HR, Human Resource, itu juga nulis dan membuat
produknya itu relate dengan profesinya di HR, di human resource, di perusahaan OT ya. Mas itu bekerja di perusahaan besar, orang tua, grup ya. Dan nilai-nilai di perusahaan itu malah dia kembang, Mas Tio kembangkan menjadi nilai-nilai buku. Di dalam bukunya itu ada nilai-nilai dari perusahaan, spiritnya malah dituang dalam buku. Jadi profesi itu bisa berkembang. Kalau kita relate dengan pekerjaan dan akhirnya bisa menuangkan pemikiran nilai-nilai perusahaan yang kita apa namanya tanamkan dan kita bangun, yang ditanamkan perusahaan kepada kita malah ya seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke share screen. Mana ini? My screen ya, my screen. Oke. Oke, membangun identitas karya dan kepercayaan pembaca. Tadi sudah disinggung personal branding itu apa. Personal branding adalah cara kita memperkenalkan, membangun citra dan menempatkan diri di mata publik. Teman-teman silahkan menulis tentang diri teman-teman. Kita dikenal sebagai siapa, citra kita itu apa, dan kita menempatkan posisi kita di mana seperti apa. Saya ingin memberi contoh diri saya sendiri. Saya asalnya guru bahasa Inggris, kemudian saya menulis, ya tulisan-tulisan saya adalah tulisan pribadi yaitu memoir. Awalnya saya nggak tahu apa itu memoir, tapi karena apa ya haus pengetahuan, saya tahu ini memoir dan bisa dikembangkan dan orang mengenal Ngadio adalah seorang memoaris. Akhirnya membentuk komunitas menulis memoir seperti itu. Dan buku-buku di media itu buku komunitas. Diambil dari nama saya di media. Produk branding kita, saya pribadi adalah di media, tapi akhirnya berkembang menjadi perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dengan nama brand Dio Media. Itu. Dan buku-buku yang kita terbitkan ya variasi sekali, variatif ya, fiksi non fiksi dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa menuliskan niche-nya ya kan ya, seorang apa begitu. Kalau saya tentang sharing live ya dan sebagainya, konten-konten saya seperti itu. Itu. Terus pesan yang kita bawa dalam setiap karya itu bagaimana, terus kemudian kesan pembaca ya. Orang akan terkenal bagaimana kita dikenang begitu. Yang kita bicarakan itu apa. Dan juga kita akan berbeda dengan ribuan penulis lain. Kita bisa menciptakan pembaca loyal ya dan juga meningkatkan kredibilitas di mata penerbit, komunitas dan media. Juga membuka peluang kolaborasi ya dengan misalnya di bidang talk show, pelatihan. Saya pelatihan kalau yang bahasa itu pelatihan training atau mungkin endorse, penerjemahan dan sebagainya. Dan membantu karya lebih mudah diingat dan dicari. Dicari sekarang kan ada di TikTok Shop atau di marketplace ya kan ya. Nah, teman-teman perlu itu membangun itu. Oh, ini buku ini karyanya siapa ya kan ya. Nanti diserbu. Nah, ini ada beberapa unsur personal branding. Yang pertama jelas identitas. Nama pena boleh, tagline-nya apa, gaya komunikasi. Ya, genre gimana, fokus di eh, fiksi, memoir, atau motivasi dan sastra. Kalau saya di memoir dan motivasi ya. Nah, teman-teman juga harus konsisten menulis ya. Dengan konsisten ini akan dikenal membaca. Kemudian nilai-nilainya seperti apa? Nilai edukasi kah, kritik sosial atau inspirasi kehidupan. Terus media yang kita hadirkan buku fisik, ya kalau di media masih buku fisik. Terus media sosial kita juga harus aktif, paling nggak story lah minimal sehari satu. Apakah kita punya forum literasi atau komunitas? Nah ini penting sekali. Teman-teman saya mungkin menyarankan berkomunitas lah. Komunitas tidak harus dalam jumlah banyak, enggak. Komunitas dalam hal apapun itu menciptakan akselerasi pengetahuan. Jadi kita lebih cepat apa ya? Ya berpengetahuan itu loh. Kita baru masuk komunitas nanti pengetahuan-pengetahuan komunitas akan kita serap lebih banyak kayak gitu. Karena kita akan apa namanya ya
akan tahu. Saya ingin contoh seperti dulu saya ikut komunitas literasi di Solo, Pawon ya, yang teman-teman yang saya sudah nulis banyak buku di Gramedia, di Bermit Besar, dan juga dimuat di koran-koran nasional. Saya belum pernah dimuat apapun, tapi berkat bergaul dengan para senior inilah saya jadi tertantang untuk banyak baca buku. Akhirnya tulisan saya bagus dan dimuat di koran nasional dan buku saya terbit mayor di Tiga Serangga waktu itu. Itu pentingnya sebuah komunitas. Komunitas apapun ya, komunitas suka masak jadi pintar masak ya. Contoh, komunitas apapun itu membuat kita lebih pintar dan lebih up to date. Buktikan saja. Dan forum literasi itu perlu teman-teman datangi. Ya, event, bazar, buku perlu didatangi. Yang kedua adalah kita perlu menyadari siapa diri kita. Apa yang kita temukan dalam diri kita, self discovery-nya apa? Kekuatan kita di mana? Kelemahan kita di mana? Kesempatan yang kita punya apa? Kemudian ancamannya apa? Ya, misalnya kita punya kekuatan yang khas dan mudah dikenali. Dan kita bisa menulis sesuai dengan pengetahuan kita yang cukup mendalam. Dan konsisten menulis dan produktif. Mampu bercerita dengan menarik. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman punya karya yang diapresiasi. Aktif membangun interaksi dengan pembaca. Beberapa hari yang lalu saya nonton YouTube-nya Melan Ricardo ya teman-teman masih sudah kenal. Salah satu yang saya suka adalah bagaimana Melanie Ricardo ini mewawancara narasumbernya dan semuanya pasti artis. Yang terbaru yang saya tonton adalah penyanyi 90-an R&B ya Sania. Em, Seorang penyanyi saja ya itu sehari 6 jam latihan nyanyi. Atlet juga. Nah kita penulis sehari nulis berapa jam gitu loh. Kita sebagai penulis membaca berapa jam sehari gitu. Nanti kita akan memahami kelemahan kita di mana. Apakah kurang promosi diri di media sosial, ya, tidak konsisten dalam publikasi, kurang percaya diri terhadap kritik, jejaring masih terbatas, belum optimal menggunakan platform digital, belum fokus pada niche tertentu. Nah, kita harus tahu kelemahan kita. Selain kita punya kekuatan ya, dan juga kita punya kesempatan, banyak platform ya untuk menulis dan juga networking, komunitas pasti teman-teman punya lah. Segmen pembaca juga harus kita tentukan supaya bertumbuh, apakah itu untuk remaja, saku dan sebagainya. Dan juga em, sekarang kan mudah, semua orang mudah nerbitin ya. Ada penerbit self publishing dan indie. Sekarang gampang lah nerbitin, ya. Yang perlu konsen adalah tadi kekuatan kita itu terjaga tidak konsistensinya. Kemudian peluang tampil di webinar, podcast, workshop, bazar. Saya ditawari untuk eh, ngisi di Jogja Festival ya. Sendirian ya ya nggak apa-apa. Saya ngisi workshop menulis memoir di Jogja tanggal 8 besok. Teman-teman yang di Jogja silahkan datang. Nah, ini wujud sebagai mitra yang siap berkolaborasi dengan brand, dengan kreator, dengan lembaga tertentu, dengan komunitas, dengan panitia bazar, panitia kampus misalnya mengundang kita, itu kesempatan besar. Termasuk ketika saya menerima tawaran untuk mengajar lagi setelah 7 tahun vakum, itu adalah kesempatan, opportunities. Karena saya bisa berkolaborasi, membangun komunitas di lembaga ya, dan juga brand begitu. Tetapi kita juga harus punya pandangan ancaman yang serius ya. Persaingan ketat antar penulis, antar konten kreator, dan juga tren pembaca yang cepat berubah. Kemudian konten visual ya dan sebagainya, resiko plagiarisme ya, algoritma media sosial yang punya batasan. Kalau misalnya literasi rendah di sebagian masyarakat, saya sering menghadapi ya. Tapi ya, kita terus menumbuhkan literasi itu. Nah, bagaimana strateginya untuk membangun personal branding sebagai penulis? Ya, kita harus tahu dan kenal diri kita sendiri.
niche-nya kita tentukan, minat, kekuatan kita di mana, ya kan? Ciptakan identitas yang unik, ya. Dan juga bangun jejak digital. Pengurus pondok itu selain teman, dia juga mengirim screenshot konten saya ngajar dulu-dulu ya. Heeh. Konten ketika saya mengajar itu dia malah ini nge-share screenshot dia. Akhirnya oke. Heeh. Kan guru bahasa Inggris banyak banget ya. Bahkan yang lulusan itu juga banyak. Akhirnya saya yang dipilih. Nggak tahu kenapa. Karena saya mungkin punya personal branding dan juga product branding. Gitu. Mungkin itu ya. Dan juga sekali lagi kita konsisten menulis tidak hanya buku tapi juga esai-esai pendek, cerpen, atau mungkin tips kayak gitu. Cerita personal juga perlu kita bagikan ya kan ya. Kadang saya bikin story itu diminta Mas boleh minta SB-nya kayak gitu. Semalam misal saya kemarin mengalami depresi, mungkin karena sudah menumpuk, jadi down, jatuh, merasa jatuh, terus pengen nangis nggak bisa. Oh ini kayaknya aku depresi. Jadi alarm tubuh kita tahu saya sedang depresi ini. Karena ada dua hal ketika kita depresi, pasti anxiety atau kecemasan muncul. Dan sebenarnya kita bisa mengatasi alarm tubuh kita itu ya kan ya. Oh, kenapa saya seperti ini ya kan? Kenapa saya kok sedih kayak gitu? Oh tiba-tiba saya sedih, eh, empty kosong ya kan ya. Itu ada sesuatu yang apa namanya secara fisiologis dan juga psikologis alarm kita bisa menanganinya. Kemudian saya urai dalam bentuk 4 atau sampai 5 story WA tapi banyak yang respon ternyata ya hal kayak gini. Dan pengetahuan bacaan itu sangat menolong kita untuk mengatasi masalah kita. Tuh, contoh sederhana ya. Kita bisa membangun apa namanya personal branding dengan membagikan cerita personal. Networking sangat-sangat penting. Berkomunitas sangat-sangat penting ya. Supaya kita punya pembaca. Nah, kemudian ada media untuk personal branding kita. Yang pertama jelas buku karena kita produksinya buku karya utama ya sebagai identitas. Misal value karya Mas Lesti Haryanto kayak gitu. Kita bisa membangun lewat TikTok, Instagram ya dan sebagainya, podcast atau YouTube. Kalau teman-teman di dunia podcast itu jalan aja, terima aja, walaupun nggak dibayar, nggak masalah. Saya sering isi kayak gitu, yang nggak dibayar, tapi itu kan membangun personal branding kayak gitu. Kalau awal-awal emang nggak dibayar, tapi lama-lama pasti mereka tahu lah. Kalau akan saudara pasti diundang oleh lembaga besar kayak gitu. Iya. Saya pernah diundang oleh timnya Mbak Najila Shihab dan itu honor tertinggi saya ya waktu itu. 2020. Kemudian kita juga bisa ngeblog buat portofolio ya. Teman-teman punya lah itu. Terus kalau ada perpus atau apa mengadakan event, bangunlah relasi. Bisakah saya ngisi acara di sana kayak gitu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ngelamar menjadi pembicara dulu sebelum kita dilamar kayak gitu. Ini contoh branding penulis Indonesia yang kita kenal. Misalnya, misalnya Andra Hirata punya branding sebagai penulis inspiratif tentang pendidikan, Dewi Lestari tentang musik dan sastra karena dia juga penyanyi, tapi juga nulis sastra ya. Terelie proses brandingnya ya tadi mengkritik tema moral dan juga kritik sosial ya. Dia tiap hari teriak-teriak, CS Hayran tiap hari teriak-teriak, Boy juga tiap hari teriak-teriak. Lah kita teriak-teriak juga tiap hari di medsos supaya kita dikenal publik, ya kan ya. Jadi saya menyarankan mulai nulis dan juga jangan lupa konten supaya dua-duanya jalan. Produk branding kita jalan, personal branding kita ya juga jalan kayak gitu. Saya punya agenda untuk konten pribadi, kayak saya pasti punya. Kemudian tips menjaga branding ya, tentu tetap otentik, jangan berpura-pura. Gunakan data pribadi untuk membangun kedekatan, konsisten dengan gaya menurut dan nilai utama, evaluasi citra diri setelah berkala. Jadi kita merapikan konten juga penting, kita mengevaluasi supaya lebih bagus gimana. Jangan hanya fokus pada promosi buku ya. Jadi promosi buku itu kan hard selling ya kan ya. Tapi juga membangun relasi dengan pembaca.
ya. Soft sellingnya gimana? Ya, kita perlu memikirkan. Nah, building relation, membangun relasi, penting sekali. Tanpa relasi, is nothing lah. Tanpa relasi. Ini sebagai kekuatan kita yang membangun hubungan dengan siapapun. Membuka akses ya. Karena kita tidak bisa sendirian. Terus belajar dan berkembang ya agar personal branding kita semakin kuat, emosional dalam menyampaikan sesuatu itu kan menarik ya, mendapatkan insight ya. Kemudian ini Mas Tio lakukan ini. Suka tantangan menulis. Kalau misalnya ada undangan menulis atau apa pasti ikut. Banyak yang di akademi di media itu suka tantangan menulis. Karena itu meningkatkan kredibilitas ya. Koneksi dengan tokoh, komunitas atau brand bisa memperkuat reputasi sebagai penulis profesional. Ini kesimpulannya adalah personal branding itu investasi jangka panjang penulis, ya, jangka panjang. Jadi buku saya yang berumur di atas 10 tahun, alhamdulillah masih cetak ulang terus. Karena apa? Saya membangun komunitas. Saya juga masih ikut komunitas yang lain kayak gitu loh. Jadi saya tidak gengsi menghadiri komunitas ini tuh nggak gengsi. Ya harus saya datangi. Memang itu kepentingan saya adalah banyak teman. Saya harus punya banyak teman, banyak relasi. Itu kepentingan saya yang harus saya bangun itu loh. Kepentingan relasi bisnis itu penting sekali membangun relasi itu. Bisnis dalam hal ini tidak langsung dapat uang, enggak. Mereka akan beli produk tapi belum tentu, ya kan ya. Belum tentu. Yang penting punya banyak relasi. Menulis menghasilkan karya, tetapi branding membuat karya itu dikenang, dihargai, dan mau dampak lebih luas. Oh iya, saya ingin menulis memoir. Ingatnya, kalau teman saya juga sering sekali mendapatkan WA. Saya dapat penulisan memoir, ketik di Google, ketemunya di Diomedia itu sering sekali. Misalnya tanggal 4 besok ada tamu dari Jakarta, gara-gara teman sekompleknya Pak Anas ya, memberikan buku ke teman-teman di komplek. Dia dapat terus eh, apa namanya WA saya, janjian ingin ketemu saya. Sering sekali dapat klien-klien yang eh, jauh-jauh dari Surabaya, dari luar kota Jakarta, Semarang ke tempat saya hanya ingin menulis memoir hidupnya. Sering sekali. Berarti program komunitas menulis memoir, termasuk yang akademi menulis buku pengembangan diri juga saya lama-lama mendapatkan apa ya dampak. Ya, mungkin teman-teman juga nanti ketika bukunya terbit akan ditanyai nulis buku itu gimana sih? Teman-teman dengan sukarela mendampingi, ya, dampingi saja ya kan. Karena karya teman tuh memberi dampak ternyata itu. Jadi karya itu tidak hanya dikenang, dihargai, tapi memberikan dampak lebih luas. Ya, dampak itu kan macam-macam ya. Menyembuhkan luka batinnya, ya kan ya. Terhibur, termotivasi, terinspirasi itu kan banyak dampaknya. Jadi menulis bukan hanya merangkai kata, tetapi juga merangkai citra dan makna yang dikenang pembaca. Oh, tulisannya Mas Musin seperti ini, Mbak Dewi seperti ini, Mbak Sadia seperti ini, ya, Mbak Dona seperti ini. Oh, Mas Tia seperti ini, ya kan tulisannya. Mbak Husna seperti ini, Mbak Lila kayak gini, ya kan ya. Em, Mas Rasik seperti ini, Bu Risa seperti ini, Mbak Rahayu seperti ini, Mbak Yuni seperti ini, Mas Aman seperti ini, ya, Mbak Husna seperti ini, Mbak Nadia seperti ini, Mas Rahmat seperti ini. Ini kan punya ciri khas dan akan dikenang oleh para pembaca begitu. Maka teman-teman seringlah ngonten, ngonten tidak harus banyak ya, story lah tentang perjalanan hari ini apa ya kan ya. Iya, karena apa? Orang orang begini. Jadi ada beberapa teman yang sering lihat status saya isinya kok curhat. Ya pantas penulis bisa nulis ya gitu. Oh enggak juga. Kamu pun bisa mengurai kesedihanmu lewat tulisan. Akhirnya teman-teman yang baca story saya itu jadi ikut nulis di Diomedia. Jadi suka nulis memoir kayak gitu. Itu ya teman-teman. Silahkan ada tanggapan atau gimana? Nanti di akhir sesi dua komentator akan kita pilih ya. Yang tadi sudah kita pilih kok, sudah kita pilih untuk mendapatkan dobelan buku saya. Saya jadi
suka beli buku, kadang masih terbungkus, kadang sudah dibuka, tapi yang apa namanya yang dibuka itu beda rak, jadi merasa belum punya, akhirnya beli lagi punya double. Nanti kita bisa apa namanya saling berbagi. Demikian teman-teman untuk presentasi saya. Teman-teman bisa menambahi, bisa tanya-tanya, silakan berkomentar. Terima kasih. Siapa dulu monggo? Ada? Saya mau tanya sedikit Mas Dio tentang konten. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas paparannya Mas Dio. Niki saya itu kadang dapat ide konten, tapi pas mau menuangkan dalam konten aslinya itu kadang jadi overthinking. Ini kalau kayak gini kok udah oke belum ya? Kayak gini udah oke belum ya? Kayak ini udah oke belum ya? Malah jadinya di draft aja nggak jadi publish gitu, nggak jadi di post, cuma nyangkut di draft aja. Nah itu sebenarnya untuk mengatasi hal seperti itu gimana Mas Dio? Apakah ada kriteria kita kan nggak mau ya asal posting, asal nanti jadi apa gitu, malah malah nggak jadi personal branding tapi malah jadi flow apa ya, malah jadi oh, kok orang kayak gini amat gitulah Mas Dio. Nah kriteria agar ini oke lah buat jadi konten itu gimana Mas Dio? Terima kasih. Terima kasih Mas Musin. Agar jadi konten ya. Jadi mungkin teman-teman saya pun juga masih terus belajar konten. Itu kita memang harus punya perencanaan konten, konten planning. Selama seminggu itu mau bikin apa aja. Apakah bikin konten video, ya? Apakah bikin konten poster atau reels? Kita harus menentukan ya. Niche-nya apa yang akan kita bikin. Misal perjalanan atau cerita masak ya kan ya, konten masak, konten tentang buku yang akan kita tulis selama 6 bulan ke depan. Mungkin teman-teman untuk tugas hari ini ya, nah, saya tunggu nanti malam bikin reel 2 menit tentang buku yang akan teman-teman tulis selama 6 bulan ke depan. Jadi bikin konten 2 menit saja. Halo, saya Ngadio, saya akan menulis tentang life lesson ya, eh, memoir 42 tahun ya untuk hadiah ulang tahun saya tahun depan begitu. Kemudian saya akan menjelaskan ini kayak gitu. 40 ada yang bilang live begin at 40 ya, karena saya akan menceritakan beberapa bab yang menurut saya penting bagaimana selama 42 tahun itu bisa bertahan sampai sekarang di bidang kepenulisan dan penerbitan, itu apa saja sih yang membuat saya kuat ya kan. Ternyata apa? Kekuatan-kekuatan itu muncul tidak dari diri kita, tapi dari teman-teman yang saling mendukung, katakanlah teman-teman yang senantiasa ikut menulis bareng, itu menjadi kekuatan tersendiri bagi saya untuk terus berkarya. Contoh seperti itu. Itu contoh konten PR ya. Eh, eh. Nanti malam saya tunggu teman-teman ya sampai jam 10. Tolong di tag Diomedes dan Akademi menulis. Di tag aja. Nanti saya mention begitu. Itu Mas, kalau kita lama-lama konten kita akan tahu niche kita itu cocoknya di mana sih ya. Tapi memang harus coba terus nanti lama-lama rapi. Itu. Jadi kita harus menentukan rencananya dulu. Mau bikin apa? Seminggu ini mau bikin apa? Nah, bagus dan tidaknya ya dari proses latihan pegang kamera ya kan ya. Terus yang suka bikin kanvas juga apa namanya lama-lama bisa ya kan. Saya awal juga nggak bisa bikin poster, tapi lama-lama ya harus bisa ya kan, harus bisa sendiri kayak gitu. Gimana Mas Musin? Rencananya mau bikin apa kontennya untuk minggu ini? Kalau saya IG-nya sih apa Mas? bikin IG-nya Mas Musin apa? Muhsin, iya G at M Muhsin, M-nya double, N-nya double, MM? MMUCHSINN. Oke, nanti saya di tag ya G, insya Allah. untuk tugas hari Tapi ini. saya kalau bikin reels terus ada face-nya, saya ada wajahnya, kayak 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 masih beban gitu Mas. Saya lebih Jangan, terbiasa bikin jangan. postingan misal quotes, misal apa, habis baca apa terus saya ambil quotes-nya terus saya komentari gitu. Kalau saya terbiasanya seperti itu Mas Dio. Ya, kita harus belajar teknik teknik kamera juga, teknik mengatur kamera juga, pencahayaan itu penting. Ya, saya Berarti juga intinya bikin. ada di konsistensi, yang penting coba aja dulu terus-terusan gitu ya Mas, posting aja dulu gitu.
Bikin aja dulu. Jadi kita tapi juga harus mengevaluasi. Kalau konten kayak gini yang nonton banyak nggak sih kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke. Ah, ah. Makasih Mas Dio. Sama-sama ditunggu ya. Silakan yang lain. Ini kayaknya kalem-kalem semua ya hari ini ya. Apa sesuai dengan kondisi bangsa? Iya, ngeri sekali ya Allah ya. Penjarahan anggota-anggota Habis DPR. energinya Mas ngelihat apa ngelihat berita demo. Iya, silakan yang lain. Tidak ada. Iya, Aku izin terima. bertanya Kak Dio. Iya, silakan. Eh, kan kita kan membuat personal branding bagi penulis juga ya untuk bisa mempublikasikan bahwasanya buku kita punya value gitu tentunya. Nah, yang ingin aku tanyakan tuh ini kita membuat personal branding melalui IG itu sepakat serentak misal di minggu apa gitu atau bagaimana gitu. Soalnya Oh, enggak, itu aku kan tipikal orang yang sendiri-sendiri, sendiri saja. Jangan oh serentak, itu urusan urusan personal. Jadi program ini eh nggak kayak di kampus serentak ngumpulin tugas, nggak kayak gitu juga ya. Kesadaran aja, oke, gitu. makasih Kak Dio. Ini jangan dianggap di kampus ya, ngomong orang-orang SPP nih nggak bayar SPP toh, kan gratis. Jadi saya juga nggak akan menuntut banyak sebenarnya. Menuntutnya ya menuntut secara kesadaran dia kesadaran saya untuk penulis kayak gitu. Jangan dianggap kayak kampus kumpulkan, no. Tapi yang santai lah. Misalnya yang tugas hari ini nanti malam ya dikumpulkan. Karena kan tugasnya untuk senang-senang ya, bukan tugas untuk mendapatkan nilai dari dosen. No, tugasnya untuk senang-senang sebagai penulis lepas ya kan kayak gitu. Yang lain mungkin? Tidak ada. Oke, terima kasih. Saya Mas, Iya, silakan. suara saya kedengaran nggak? Iya, kedengeran. Mungkin saya sudah tulis juga di Suaranya forum. kurang jelas. Didekatkan mungkin. Pertama itu ada dua Mas. Yang pertama bagaimana kita bisa membangun keberanian terkait dengan personal branding. Soalnya mungkin beberapa orang itu ada yang masih terbiasa untuk face face. Kemudian yang kedua, terkadang kan saking banyak informasi di lagi sekarang di dunia modern ya yang digital itu, kita memang perlu untuk memfilter atau memilah-milih informasi yang penting atau yang kita butuhkan. Terkadang juga di sisi lain kita udah membuat plan, namun dalam beberapa situasi tertentu atau kondisi itu kadang bingung gitu mau mulai startnya itu dari mana. Nah itu seperti apa ya? Dan mungkin ada tips strateginya, Mas. Terima kasih. Ya, yang pertama tentang nggak mau tampil di depan kamera karena malu atau belum percaya diri. Jadi mungkin tidak semua orang itu mau tampil di depan, ya. Karena membangun kepercayaan diri ini tidak mudah, tapi bisa dilatih. Grogi ngisi pengajian, ngisi kultum di masjid itu grogi. Tapi itu kan bisa dilatih. Lama-lama mungkin sekali dua kali masih grogi. Yang ketiga keempat pede. Sama tampil di depan kamera. Saya tampil di sini hanya saya yang open cam ya. Apakah eh ini saya belum mandi? Ya nggak masalah ya kan, nggak masalah. Tapi kalau saya mau bikin konten baru ya mandi dulu. Itu ya sebenarnya apa namanya rasa percaya diri itu bisa dilatih kok. Dan kita harus tampil di publik karena Anda penulis. Kita semua penulis jadi harus tampil di publik. Itu. Jadi latihlah itu, latihlah latihan percaya diri tampil di depan kamera. Anda kan public figure ya, public speaker ya kan. Jadi harus membiasakan tampil di depan kamera. Anda nanti diundang di kampus, harus bisa gitu. Itu dengan cara dilatih supaya percaya diri dengan cara dilatih.
Semua harus latihan. Masak itu juga harus dilatih, tidak langsung enak. Hebat sekali langsung enak. Itu. Yang kedua, cara mulai bikin konten dengan merencanakan. Bikinlah seminggu ini bikin 7 konten. Satu apa sampai 7 apa. Semua harus direncanakan dulu. Tanpa rencana yang baik, hasilnya ya kurang baik. Tapi kalau rencananya baik, terus dengan baik, hasilnya insya Allah baik. Kayak gitu. Kemarin saya sampai sore sebelum renang ya, itu bikin slide ini. Jadi seharian saya bikin slide, seharian saya menyusun bagaimana saya bisa presentasi menjelaskan tentang pentingnya personal branding bagi penulis. Itu. Begitu ya kakak. Yang lain mungkin atau sudah kita cukupkan? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kedengaran jelas? Jelas. Itu, Kak, maaf mau tanya. Kalau saya senangnya di Instagram itu bikin poster ya. Poster. Terus eh, soalnya gimana ya, saya ini di dalam rumah terus. Jadi kurang pede itu kalau mau bikin konten face live atau video yang langsung gitu. Gimana, Kak, itu menurut Kak Dio? Kurang pede sudah saya jelaskan tadi. Rasa Iya, percaya diri itu iya. bisa dilatih. Oh, iya, 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 iya. Pernah dicoba belum? Ya, ya, ya sudah sih. Ya Waktu kenapa nggak dicoba terus sampai pede? Ya, nggak masalah jelek itu nggak apa-apa. Semua. Jadi begini, the big mistake is you never try. I oh iya, always said the big mistake you never try. Kesalahan oh iya, terbesar itu kan nggak pernah mencoba, ya enggak? iya, iya, Tapi, iya betul. ya, tetapi Ya. kalau kita sudah mencoba, kita akan tahu kelemahan kita, kelebihan kita di mana kita akan tahu. Cobalah Hmm, ya. Oh, belum dicoba kok ya. berarti begini Kak, maaf ya. Eh, itu konten itu bisa diselang-seling ya antara video poster, video apa gitu, terus video kita maksudnya eh, live face itu bisa diselang-seling ya perharinya itu. Ya Tidak harus. makanya sebelum Ya, bikin seminggu ya. itu mau mau bikin apa dulu? Bikinlah perencanaan. Perencanaan itu muncul kalau kita memahami konten-konten yang bagus atau kita banyak baca buku, kita punya banyak ide. Seminggu itu mau bikin apa saja. Kalau saya perencanaannya sudah tahunan, tahun ini mau ngapain, ya kan? Produksinya apa saja. Tahun depan mau ngapain, I know. Ya, saya tahu. Kita harus menjadi the best planner in our life, menjadi perencana terbaik dalam hidup kita. Konten terdekat kita itu apa kita harus tahu, harus dipikirkan kayak gitu. Terbiasa menjadi konseptor, terbiasa memikirkan apa yang akan kita lakukan, ya kan ya. Terbiasa merencanakan lah. Yang paling penting itu terbiasa merencanakan dan kita akan tahu strategi-strateginya. Oh, oke, oke. Ya, Thank you, terus Kak Dio. oke, anytime. Oke, thank Eh, you. Terus satu hal lagi nih, pepatah SD ya yang kita temukan di buku tulis. Ya, eh, ini. You never know until you try, right? yes, You never know yes. until you try. Until you have tried. Kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu pernah mencobanya. Ya kita nggak tahu, belum pernah mencoba kok. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. Yes. Ya, kita belum tahu loh kemampuan kita tuh di mana kita memang belum tahu karena belum pernah mencobanya. Ya, sampai sejauh mana kita bisa berpikir, sampai sejauh mana kita bisa menulis, tahan nulis berjam-jam setiap hari. Mas Tio bayangkan, seminggu full bekerja tapi punya waktu 1 hari untuk menulis loh, bayangkan. Karena di HR tuh luar biasa kerjanya ya. Eh,
teman-teman juga harus punya me time menjadi penulis beneran, menjadi penulis profesional tuh ya seminggu 2 hari menjadi penulis beneran. Selain punya pekerjaan utama ya kayak gitu. You never know until you try. You have tried. Kita nggak tahu kalau kita belum pernah mencobanya. Sering-seringlah mencoba. Ya Kak Dio, terima Terus kasih Kak sama-sama. Dio. Terus satu lagi ya, Ya, ya. gagal itu hal yang normal loh. Yang Nggih, nggak nggih. normal kan nggak mau mencoba, nggak mau menghargai kegagalan itu bagi saya nggak normal. Nggih, Gagal itu betul. hal yang normal. Buku-buku di media ya, itu banyak yang gagal penjualannya. Bagi saya itu normal. Karena apa? Ya personal branding penulisnya belum baik, belum dikenal, belum established. Jadi saya ya menerima dengan lapang dada. Wong, tapi saya nggak gagal menerbitkannya. Penulisnya juga nggak gagal nulis. Cuma belum gagal secara komersial. Tapi bagi saya itu sudah berhasil diterbitkan. Suatu hari mungkin penulisnya terkenal, bukunya naik. Ya, Oke, terima kasih Kak Dio. you have to try. Terima Iya, kasih. Anda Yes, harus terima mencobanya. kasih. Oke. Termasuk bikin kelas-kelas kayak gini, saya juga harus melakukannya dengan tepat waktu kayak gitu. Ya kalau nggak saya nggak pernah bikin hal-hal kayak gini, akademi kayak gini, bagaimana kita mendapatkan buku-buku yang bagus? Toh yang mendaftar itu orang-orang yang serius toh, yang hadir hari ini kan orang-orang yang serius, orang-orang yang mau mengembangkan diri, ya kan ya, orang-orang yang mau berkarya. Jadi saya sangat apresiatif, saya sangat salut terhadap teman-teman yang hari ini. Yang lain mungkin ada memberikan ini mungkin perencanaan-perencanaan kontennya mau apa aja, silahkan. Ya, silahkan. No, cukup ya atau gimana? Mas Dio, Iya, silahkan. mau tanya Mas, Iya, apakah Mas. nanti konten itu harus berhubungan sama buku kita atau Enggak. enggak ya Mas ya? Enggak. Oh, jadi mungkin saya dulu kan suka nulis-nulis tentang nulis lah, terus tentang apa quote-quote gitu bisa ditampilin aja Mas ya. Oh, bisa. Jadi Doang kalau ya. konten itu apakah harus sesuai dengan buku kita? Enggak. Konten itu bebas. Konten itu ya sesuka kita, tapi lama-lama orang akan tahu, oh ini Mas Tio pasti penulis. Oh ini Mbak Rista, Mbak Dewi pasti penulis. Mbak Dona ini pasti penulis. Maksud pasti penulis karena apa? Kontennya tulisan inspiratif kayak gitu. Bebas kalau konten bebas. Oke oke Mas, terima kasih Mas. Tapi ya sama-sama. Tapi harus ada unsur identitas kita, personal branding kita bahwa kita itu penulis. Kalau kontennya bebas. Kalau tulisan terus tentang buku kita ya nanti jualan jadinya. Halo Mas Dio, Assalamualaikum. Sedikit menambahkan boleh Mas Dio? It's okay. Ini berbagi ini aja sih, bagi pengalaman gitu. Dulu Yuni juga apa ya, malu gitu kan untuk ngonten atau apa segala macam. Kayak yang disampaikan sama Mas Dio tadi, kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak akan nyoba gitu kan. Jadi mungkin untuk kalau pengalaman Yuni, karena Yuni malu, jadi Yuni bikin 2 akun. Satu untuk akun tulisan, satu memang untuk akun Yuni sendiri sehari-hari bikin konten. Jadi yang di akun tulisan itu Yuni memang bikin tulisan tapi cuma quote doang ya. Karena Yuni juga belum punya buku dan belum punya karya yang gimana gitu. Tapi untuk di konten itu, konten tulisan itu kita memang harus konsisten untuk kita mencapai apa ya, mencapai goal ya. Pada saat itu Yuni awalnya sih iseng-iseng aja gitu. Cuman Yuni konsisten sehari 6 kali update, sehari 4 kali update gitu. Sampai alhamdulillah sekarang tuh alhamdulillah sudah ada yang dilihat oleh 21 juta orang gitu. Udah ada yang viral lah seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang posisi untuk pengikutnya sudah 20.000 lebih. Itu tadi mungkin IG-nya apa IG-nya Kak Yuni? untuk IG Yuni sendiri ya n.lbs. Untuk tulisannya Mas, tapi itu cuma quotes-quotes doang sih Mas. Itu perihal isi hati, iya 2 Mas di belakang. Jadi Berarti sudah ada FYP, sudah pernah FYP ya?
Udah Mas, cuman belakangan karena Yuni agak capek gitu kan, jadi konsistennya itu berkurang, jadi menurun juga dia ininya. Saran Yuni sih posting aja apapun itu. eh, Hari ini misal hari ini kita lagi marah, ya udah posting aja temanya marah atau apa gitu. Hari ini lagi, besoknya sedih, posting aja lagi sedih, temanya sedih atau apa segala macam, karena kita nggak akan tahu minat dari yang lihat Instagram itu di mana gitu. Bisa jadi mereka senangnya pada saat kita nulis tentang kata-kata semangat. Nah, di situ yang FYP-nya gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu di mana akan kita FYP, tapi yang pasti seperti kata Mas Gio tadi, tulis aja dulu, bikin aja dulu, karena kita nggak akan pernah tahu di mana keberuntungan kita gitu. Yang pasti ya, kita harus konsisten. Terus kalau untuk di IG yang Yuni pribadi, Yuni bikin keseharian kayak Yuni, kebetulan Yuni sering ngopi, sering makan. Jadi Yuni di situ bikin konten makan, konten jalan-jalan atau traveling atau Oh iya, sebagainya. berarti besok saat main ke Solo kita bikin konten ngopi bareng ya. Boleh, boleh Mas, boleh Mas. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih ya Kak Yuni ya, penjelasannya bagus banget. Iya Mas. Yuk, terima kasih. Em, ya, intinya mencoba, terus mencoba. Oke, mudah-mudahan nanti malam kita akan saling repost teman-teman ya untuk konten tentang menulis 2 menit selama 6 bulan tuh mau nulis apa aja kayak gitu ya. Demikian untuk sesi hari ini. Oke, ini sudah kita pilih. Ini catatan saya sudah kita pilih ya. eh yang pertama ada Mbak Sayidah. Nanti tolong WA alamatnya ya. Yang kedua Mas Tio. Ini ada buku. Saya sebentar ambilkan bukunya ya. Milih, milih atau dipilih ya Mas Tio sama Mbak Saidah? Dipilihin aja, Mas. Dipilihin. Oke. Saya ambil dulu. Ini jadi saya punya seri The Secret 2. Ini terkenal sekali. Sama Start with Why 2. Oke, yang pertama. Yang Start with Why ini jatuh kepada Mbak Saidah. Yang The Secret Mas Tio. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.